Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1055. Kuil reinkarnasi adalah harta yang terbentuk dari serpihan-serpihan roda reinkarnasi setelah hancurnya. Menghadapi kenyataan sebagai pewaris dewa reinkarnasi generasi ke-9, Men Qianxiang pernah mengendalikan roda reinkarnasi itu sendiri. Bahkan dengan harta ini, saat dia berada di tingkat dewa level 9, dia dapat melawan kekuatan tertinggi dari dewa tertinggi. Tidak ada orang di seluruh dunia yang lebih memahami reinkarnasi dan keajaiban harta reinkarnasi dibandingkan Men Qianxiang. Karena itu, bagi Men Qianxiang, Luo Xiu sudah kehabisan cara, menggunakan harta seperti kuil reinkarnasi untuk melawan dirinya, pewaris dewa reinkarnasi generasi ke-9. Men Qianxiang tersenyum sinis, mengangkat tangannya dengan tenang dan meraih kuil reinkarnasi. Dengan penguasaan jalan reinkarnasi, dia bisa dengan mudah mengambil alih kendali harta tersebut. Tai Sang King, kamu terlalu lemah di kehidupan ini, maka kamu akan mati sepenuhnya di tanganku. Begitu tangan besar Men Qianxiang menangkap kuil reinkarnasi, kekuatan besar langsung masuk ke dalam harta reinkarnasi itu. Segel yang dimasukkan Luo Xiu sebelumnya langsung hancur dengan serangan kekuatan yang luar biasa itu. Namun, pada saat yang sama, sebuah kejadian tak terduga terjadi, sebuah cahaya pedang melesat keluar dari dalam kuil reinkarnasi. Cahaya pedang itu menyebar bagaikan petir, mengandung kekuatan menakutkan yang tak terbayangkan. Dugu Jianchen, wajah Men Qianxiang sedikit berubah, dan begitu cahaya pedang itu muncul, dia langsung tahu siapa yang melakukan serangan terhadapnya. Kini dia baru sadar bahwa tindakan Tai Sang King sebelumnya adalah untuk menipu dirinya, dan Dugu Jianchen yang tersembunyi di dalam kuil reinkarnasi adalah serangan sebenarnya yang disiapkan untuk dirinya. Swiss, cahaya pedang yang sangat cerah menyapu dengan cepat, darah menyembur keluar, hampir menembus dahi Men Qianxiang, darah merah mengalir deras dari dahi, membuat wajahnya tampak mengerikan. Namun, meskipun serangan Dugu Jianchen ini hampir mematikan, pedang itu hanya menembus setengahnya, dan tidak bisa menembus lebih dalam. Aku menyerang secara diam-diam, mengerahkan seluruh kekuatan dalam satu serangan, namun aku masih tidak bisa membunuhmu. Cahaya pedang itu memperlihatkan wujud Dugu Jianchen, melihat Men Qianxiang yang belum mati, dia buru-buru mundur dengan cepat. Men Qianxiang mendengus, kekuatan reinkarnasi berputar, dan luka yang terbuka di dahinya mulai sembuh. Dia melangkah maju, mengangkat tangannya, dan kuil reinkarnasi bergetar, jatuh ke telapak tangannya dan melayang. Dugu Jianchen, dulu kamu hanyalah orang yang kalah di tanganku. Kalau bukan karena campur tangan Tai Sang King, kamu sudah mati di tanganku. Tapi kamu masih berani menyerangku, kali ini aku ingin melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Sambil berbicara, Men Qianxiang mengangkat tangan dan membuat formasi, sebuah bentuk reinkarnasi muncul, berputar cepat, dan ruang sekitar langsung mulai runtuh dan hancur. Roda reinkarnasi dulu pecah menjadi 5 bagian. Selama bertahun-tahun, aku sudah menemukan 2 bagian, mendapatkan kuil reinkarnasi ini adalah bagian ketiga, ditambah dengan manik kehidupan dan kematian yang berasal dari penyatuan jiwa Tai Sang King, itu adalah bagian keempat. Hanya ada 1 bagian yang tersisa, dan aku bisa membentuk kembali roda reinkarnasi, menjadi dewa reinkarnasi generasi ke-9, menguasai jalan langit, dan menguasai segala alam. Sebuah tanda reinkarnasi yang dikeluarkan oleh Men Qianxiang mengandung misteri dari jalan reinkarnasi yang tak terhingga. Baik Dugu Jianchen maupun Luo Xiu merasakan tubuh mereka seolah tidak terkendali, tertarik oleh reinkarnasi dan tidak bisa bergerak. Tai Sang King, oh, Tai Sang King, jika kekuatanmu sebanding denganku, aku tidak akan bisa melawanmu. Namun, kamu terlalu terburu-buru, dengan hanya kekuatan Dewa Iblis level 7, kamu sudah tidak sabar datang ke hadapanku. Ini hanya membawa jalan kematian untuk dirimu sendiri. Boom, sebuah kekuatan besar yang luar biasa muncul, menghancurkan ruang angkasa. Kekuatan luar biasa ini tidak mengandung sedikit pun unsur dari jalan reinkarnasi, melainkan murni kekuatan brutal yang sangat kuat. Dari tubuh Luo Xiu, cahaya ilahi yang sangat cerah memancar, tubuhnya yang setara dengan Dewa Iblis level 9 meledak dengan kekuatan yang sangat besar pada saat ini. Betapa kuatnya tubuhmu, mata Men Qianxiang mengecil. Meskipun dia juga mempelajari teknik pemurnian tubuh dalam jalan reinkarnasi, pada tingkat Raja Dewa level 9, dia merasa tubuhnya masih tidak sekuat tubuh Luo Xiu. Padahal Luo Xiu hanya berada di tingkat Dewa Iblis level 7. Jika dia mencapai tingkat Dewa Iblis level 8, bukankah itu berarti tubuhnya akan melampaui tubuh Raja Dewa level 9 seperti dirinya? Tampaknya kehidupanmu kali ini penuh dengan takdir luar biasa. Ini membuatku semakin tidak sabar untuk membunuhmu. Men Qianxiang dipenuhi dengan niat membunuh,
dan sebuah tanda reinkarnasi dilemparkan, memaksa Du Gujianchen mundur. Kemudian, tubuhnya bergerak cepat, dan dia muncul di depan Luo Xiu, melayangkan sebuah pukulan ke arahnya. Tentu saja, Luo Xiu tidak akan diam begitu saja. Semua kekuatan bertarungnya meledak pada saat ini, menggunakan kekuatan dari segel semua hukum untuk melawan pukulan itu. Sebuah kekuatan yang tak terbayangkan datang, Luo Xiu langsung memuntahkan darah, tubuhnya terlempar mundur dengan paksa, menghantam ruang angkasa dan membuatnya pecah, tubuhnya terluka parah, darah mengalir deras. Jaraknya terlalu jauh. Luo Xiu menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit suram. Jarak antara Raja Dewa level 9 dan Dewa Iblis level 7 yang berada di puncaknya terlalu besar, hampir seperti perbedaan antara semut dan gajah. Tai Sang King, kamu benar-benar membuatku terkejut. Kali ini, kamu tampaknya lebih kuat daripada kehidupanmu sebelumnya. Dengan hanya kekuatan Dewa Iblis level 7, kamu sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan Dewa Iblis level 9, bertahan dari seranganku dan tidak mati. Sepertinya, jika aku tidak membunuhmu hari ini, kamu pasti akan menjadi batu sandungan di jalanku menuju puncak. Mata Meng Qianxiang juga tidak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Meskipun Tai Sang King di kehidupan ini masih berada di tingkat Dewa Iblis level 7, dia sudah cukup untuk membuatnya menganggapnya serius. Sebaliknya, Du Gujianchen, yang memiliki kekuatan setara dengan Raja Dewa level 9, sejak awal tidak pernah dianggapnya. Baik di kehidupan sebelumnya maupun sekarang, bagi Meng Qianxiang, hanya Tai Sang King yang layak menjadi saingannya. Jianchen, pergilah. Luo Xiu sudah menyadari bahwa ini bukan saat yang tepat untuk bertindak, meskipun kali ini dia belum bisa membunuh Meng Qianxiang, setidaknya dia sudah mempelajari cara-cara Meng Qianxiang bertindak. Tai Sang King, kamu tidak akan bisa lolos. Dengan suara Meng Qianxiang yang terdengar di telinga, Luo Xiu segera merasakan rasa bahaya yang sangat kuat. Dia melihat kuil reinkarnasi, harta yang sangat berharga ini, dipicu oleh Meng Qianxiang. Ketika Meng Qianxiang mengaktifkan harta ini, kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan yang mampu ditunjukkan oleh Luo Xiu. Meng Qianxiang adalah dewa reinkarnasi generasi ke-9, dan hanya dia yang dapat memanfaatkan kekuatan kuil reinkarnasi hingga kekuatannya mencapai potensi penuh. Kuil reinkarnasi dengan keras menekan, dan Luo Xiu melihat kuil itu menekan ruang angkasa, menghancurkan segalanya. Ruang dan waktu di sekitarnya terikat, membuat Luo Xiu tidak bisa menghindari serangan ini. Terbang ke surga, Luo Xiu mengangkat tangan dan mengayunkan pedang pembajak langit, menciptakan pedang terbang ke surga yang luar biasa. Namun, Meng Qianxiang melihatnya dengan senyuman dingin. Pedang terbang ke surga milik Ji Wushuang memang luar biasa, tapi jarak kekuatan kita terlalu besar, dan pedang pembajak langit adalah senjata lahir yang dimiliki adikku. Dengan begitu, Tai Sang King, kamu tidak bisa menahan serangan dariku. Sambil berbicara, Meng Qianxiang mengangkat tangannya dan mencoba meraih pedang pembajak langit, sambil menggelengkan kepala, dulu adikku tidak tahu apa-apa, malah meninggalkanku dan bersamamu. Hari ini, aku akan mengambil pedang miliknya ini sendiri. Meng Qianxiang, kamu masih sama seperti dulu, selalu merasa dirimu yang paling benar. Luo Xiu mendengus, dan dengan cepat, sebuah celah terbuka di dahinya. Kemudian, batu Dewa Langit King Tian terbang keluar, mengalirkan kekuatan yang tak terputus untuk menahan kuil reinkarnasi yang menekan itu. Jika dibandingkan dengan tingkatnya, kuil reinkarnasi hanyalah harta yang terbuat dari serpihan roda reinkarnasi, sementara batu Dewa Langit King Tian hampir bisa disamakan dengan roda reinkarnasi itu sendiri. Kekuatan dari jalan King Tian menghalangi kuil reinkarnasi, dan segera setelah itu, batu Dewa Langit King Tian bertabrakan dengan kuil reinkarnasi, melemparkannya ke udara. Artefak dari Dewa Langit. Meng Qianxiang melihat batu Dewa Langit King Tian, dan matanya menyala dengan cahaya yang sangat terang. Ia tentu saja tahu tentang legenda 12 Dewa Langit, yang kekuatan setiap artefaknya tidak kalah dengan roda reinkarnasi yang legendaris. Namun, artefak Dewa Langit selalu penuh misteri, dan dengan lenyapnya 12 Dewa Langit, artefaknya pun hilang tergerus waktu. Luo Xiu melangkah di udara, dan tubuhnya mendarat di atas batu Dewa Langit King Tian. Tak lama setelah itu, Du Gujianchen terbang dari udara dan berdiri di sampingnya. Dia hanya melirik Meng Qianxiang dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan kendali yang dia miliki atas batu Dewa Langit King Tian, batu itu dengan hebatnya menghancurkan ruang angkasa dan segera menghilang dari tempat itu. Meng Qianxiang hendak mengejar, namun tiba-tiba terdengar tawa cekikikan dari belakang, datang dari istana petir King Xuan, yang membuat wajah Meng Qianxiang berubah drastis. Dia segera berubah menjadi cahaya dan melesat pergi dengan kecepatan tinggi. Beberapa saat kemudian, seorang gadis kecil keluar dari istana petir King Xuan. Kedua tangannya terlipat di belakangnya, dan matanya yang cerah memancarkan cahaya kebijaksanaan. Seorang pembalik jalan, seorang pewaris dewa reinkarnasi, menarik sekali. Selama pertempuran antara Luo Xiu dan Meng Qianxiang, gadis kecil ini sebenarnya sudah mengamati semuanya, namun dia tidak ikut campur. Tidak ada yang tahu apa yang ada dalam pikirannya. Di perjalanan kembali, perasaan Du Gujianchen agak berat.
Pertempuran dengan Meng Qianxiang kali ini membuatnya menyadari kekurangannya. Jian Chen, hatimu bergolak. Sebenarnya, kamu memiliki bakat besar dalam pedang. Dulu, pedang Dao milik Ji Wushuang dan pedangmu adalah pasangan yang sangat luar biasa. Jika bukan karena Ji Wushuang menciptakan pedang terbang ke surga, pedangnya dan pedangmu bisa dibilang setara. Luo Xiu duduk bersila di atas batu Dewa Langit Qingtian, menatap Dugu Jian Chen, dan dengan tenang berkata, dalam dunia bela diri, setelah mencapai levelmu, peningkatan dalam kekuatan lebih penting daripada peningkatan lainnya. Yang lebih penting adalah hati jalanmu, adalah pemahamanmu terhadap kekuatan jalan. Jika kamu bisa mengasah pedangmu hingga sempurna, tidak ada alasan mengapa kamu tidak bisa mencapai level tertinggi. Mendengar petunjuk dari Luo Xiu, Dugu Jian Chen tidak mengatakan apa-apa. Bahkan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk pergi. Setelah bangkit, dia berubah menjadi cahaya dan menghilang ke langit yang jauh. Luo Xiu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Dia tahu Dugu Jian Chen masih memiliki dendam terhadap dirinya karena masalah dengan Ji Wushuang di masa lalu. Meskipun mereka bukan musuh, sangat sulit bagi Dugu Jian Chen untuk memberinya wajah baik. Sai, aku tidak tahu apakah Kardislar dan keturunan Dewa Perang sudah kembali ke lembah pembantai iblis. Pertempuran dengan Meng Qianxiang ini memberi Luo Xiu pemahaman lebih dalam tentang metode yang digunakan oleh Meng Qianxiang. Dewa reinkarnasi generasi ke-9 ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, dia masih berlatih di jalan reinkarnasi, satu-satunya perbedaan adalah kekuatannya yang belum sepenuhnya pulih ke tingkat dewa level 9, yang masih membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihan dan akumulasi. Namun, Luo Xiu tidak khawatir dengan hal itu. Meng Qianxiang masih mengikuti jalur yang lama, sementara di kehidupan ini, Luo Xiu sudah mengembangkan teknik dewa perubahannya. Jika dibandingkan dengan potensi pertumbuhannya di masa depan, jalan reinkarnasi jauh tertinggal dibandingkan dengan teknik dewa perubahan yang dia miliki. Karena setelah mencapai level tertentu, teknik dewa perubahannya bisa mengubah reinkarnasi, bahkan mengubah kekuatan dari 12 dewa langit. Bersambung.